mengolok-olok Yotevave menyamakan dengan obat nyamuk. Tuh. Agatha itu Agatha itu mohon maaf imannya sama dengan saksi Yehova karena Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesaya 95 Tuhan Yesus adalah Bapa. Itu loh Mikana, camkan itu loh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada perseteruan yang tidak kelar-kelar, yaitu antara Wones dan Tritunggal memperebutkan Zebah Tuhan. Akan tetapi Tuhan saja tidak mengenal mereka, teman-teman. Tepuk tangan buat manusia-manusia yang sedang berdebat. Siapa paling sesat? Daripada perdebatan yang terjadi di antara Mikana yang berpaham Jesus only dan Agatha yang berpaham Tritunggal. Di mana perseteruan ini ternyata teman-teman terjadi karena pemahaman Agatha yang menghina Tuhannya yang diyakini oleh Mikana sebagai Tuhan yang kudus, yaitu YHWH dan Yod-Heh-Vah-Beh. Nah, akan tetapi perseteruan ini ternyata terjadi karena seperti ini teman-teman. Ternyata bagi Mikana, Agatha itu adalah murid yang kabur, domba-domba yang hilang yang pernah digembala oleh Agatha teman-teman ya. Nih kita lihat kesaksian yang pertama daripada kesaksiannya Mikana yang dulunya dia mengaku bahwa Agatha ternyata adalah anak didiknya, akan tetapi kabur dalam didikannya, bergabung dengan orang lain dan berpikir tentang ketuhanan yang baru dan bahkan berani menghinakan Yod-Heh-Vah-Beh dengan menyamakan Yod-Heh-Vah-Beh seperti obat nyamuk teman-teman ya. Oke, tanpa kita perpanjang mari kita lihat ini ya. Pertama, apa yang dikatakan oleh Mikana terhadap Agatha. Kita lihat dulu apa yang menjadi keresahan daripada kedua belah pihak. Tolonglah, saya bangga melihat kalian semua apologet Kristen. Tolonglah jangan saling mempermalukan. Kan bisa tegur telepon dulu orangnya. Kalau begini bikin kita kecewa loh. Itu aku yang terhormat. Saya tidak mempermalukan Agatha, justru dia yang telah mempermalukan kekristenan. Saya tidak mempermalukan Agatha, tapi justru dia yang telah mempermalukan kekristenan katanya teman-teman. Oke, dua ahli neraka sedang berebut Tuhannya teman-teman ya. Sini kita lihat. Bukan soal itu, kalau di depan Agatha dan followersnya Agatha, Anda yang sedang Mikana, Anda yang sedang menyesatkan kekristenan dengan paham JO Anda. Di mana kekristenan yang mendukung Agatha berpaham Tuhan itu rangkap 3 dalam 1, 3 in 1. Nah jadi siapa nih yang paling sesat kira-kira teman-teman? Ya biarin aja lah mereka berdebut isi dapur ya teman-teman ya. Hina mengolok-olok Yotevave menyamakan dengan obat nyamuk. Tuh. Agatha itu dulu belajar di room saya, tetapi setelah itu dia bergabung sama orang yang suka mabuk-mabukan. Ternyata Agatha murid yang kabur teman-teman ya. Dia menghina saya, mempermalukan saya di room live TikTok mereka, tapi saya nggak balas. Tahun lalu saya ingin ketemu sama dia bersama dengan Elia, tapi Elia mengatakan Agatha tidak mau ketemu dengan saya dengan alasan katanya dia malu. Malu apa ya sama saya? Malu apa saya tidak tahu nomor telepon Agatha. Sehingga saya tidak bisa japri dia. Dan juga saya tidak bisa jumpa Agatha. Apalagi sekarang dia buronan. Apalagi sekarang dia buronan. Gak boleh ketemu. Ya kami kan gak usah ketemu. Di borgol Agatha Anda di borgol mau. Biarin aja dia yang borgol sendiri ya. Oke kita lanjutkan urusan rumah tangga yang belum kelar ini. Ya teman-teman, saya menegur dia sekarang ini. Bukan karena dia mempermalukan saya 2 tahun yang lalu begitu keji. Bukan. Tapi karena ini saya rasa sudah sangat keterlaluan ya. Masa menyamakan Yod-Heh-Vah-Beh sama dengan obat nyamuk. Wow. Yod-Heh-Vah-Beh obat nyamuk. Tapi ada ya teman-teman ya obat nyamuk yang namanya Vape ya. Benar. Yod-Heh-Vah-Beh gitu ya. Hati saya teriris sekali ya. Dan saya punya hak untuk bicara. Jadi itoku, jangan karena Agatha ini bahas-bahas Islam. Seakan-akan kalian pikir dia pembela kekristenan. Oh tidak. Kami kasih tahu dia kasih tahu ya. Dia itu bukan pembela kekristenan. Masa Tuhannya kami masa dibilang kayak obat nyamuk ya. Yang dibakar ya kan kalau udah habis dibuang gitu kan. Jadi tugas Tuhan itu ngusir-ngusir nyamuk. Gak bisa itu kami gak bisa. Marahin kami japri ya, jambak kepalanya. Itu benar.
Agatha itu mohon maaf, imannya sama dengan saksi Yehova. Karena Agatha tidak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9:5, Tuhan Yesus adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Makanya di video sebelumnya saya anjurkan saudara untuk membaca Alkitab sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kalian bisa membedakan mana apologet dari Tuhan Yesus, mana apologet palsu. Terima kasih. Terima kasih Kakak Mikana. Tapi gini Kakak Mikana kan, Kakak Mikana ngutip ayat yang ini Tesalonika ini untuk membela oneness Anda ya, Kak Mikana ya. Tapi kalau nanti Agatha kan dia ngetip yang ini Matius, Lukas dan segalanya ayat-ayat yang lain untuk mendukung Tritunggal. Ini maksudnya di antara kalian dua lagi ngadu kepala Tuhan bagaimana sih? Lagi ngadu domba antara Tuhan dan Tuhan bagaimana sih? Tuhan yang gua pahami itu dalam satu misalnya oneness ya. Oneness ya, yang dipahami oleh Tuhannya Kakak Mikana nih, yang dipahami oleh Tuhannya Kakak Mikana ya. Yang lu pade pahami kan modelan satu Tuhan itu di dalamnya semua include tuh, dalam satu diri Yesus itu ada Bapa, di situ ada Roh Kudus gitu kan. Nah dengan mengambil dalil-dalil yang kalian suka aja, yang mendukung keimanan kalian ya kan gitu, udah benar ya. Tapi kalau kita lihat Tritunggal ya sama aja kakak, nggak ada yang jauh beda kakak, kagak ada yang beda. Tritunggal juga akan comot untuk mendukung ketritunggalan mereka gitu loh kakakku. Apalagi sekarang ada Ibu Borini Jesus, Ibu Marsion ya, dengan pemahaman Marsion. Bagi dia Yod-Heh-Vape lebih parah. Yod-Heh-Vape itu iblis anjay. Keluargaan dan terkesan kakak. Kenapa kakak selalu rumah tangganya kayak gitu? Pecah piring kita kakak. Adu-adu lempar piring, cakar-cakaran kalian. Wah, kayak kucing ribut terus 28 jam nih kakak ya. Ini kakak Mikanaku. Nah misalnya kayak pemahaman ibu-ibu Boruni Jesus itu, yang beliau itu berpaham Marsion. Tahu nggak Marsion gimana? Bagi beliau Yesus itu tidak mau mati. Akan tetapi itu si YHWH itu adalah Tuhan iblis. Kenapa? Dia bersekongkol dengan iblis untuk merasuki Yudas, untuk ngasih tuh anak biar bisa ditebus di tiang salib gitu kakakku. Bagi dia itu iblis, Yesus itu hamba yang suci ya. Yesus itu Tuhan yang suci, kagak mau mati tapi dibunuh, ditombak. Oleh karena ulah kehendak daripada Tuhannya si Yod-Heh-Vape itu gimana kakakku? Itu pemahaman Marsion. Bagi Marsion, kalau kita meninjau perjanjian lama kakakku ya. Di dalam perjanjian lama itu Tuhan ya. Itu kerjaannya itu buat ngadu-ngadu domba doang. Buat ngebunuh umat manusia doang. Jadi wajar. Bani Amalek diperintahkan oleh Yod-Heh-Vape untuk ditumpas segala yang ada padanya. Mana dalilnya Bang Daman? Oke ini ya aku kasih nampak ya kakakku ya. Nih kakak pasti pernah baca dong penumpasan tentang Bani Amalek. Nih kita tulis ya penumpasan Amalek. Nah. 1 Samuel 15:3. Nih, ini pemahaman Marsion ya kakak ya. Nah kita lihat pemahaman Marsion kakakku. Nah jadi pemahaman Marsion kakakku yang tersesat itu gini katanya. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya kakakku. Dan janganlah ada belas kasihan padanya. Tuh jahat banget kan Yod-Heh-Vape. Ya, jahat banget itu Tuhan perjanjian lama ya kakakku ya. Nah itu sesuai pemahaman Marsion. Yod-Heh-Vape itu iblis sebenarnya. Kenapa? Kerjaannya itu buat ngadu domba aja itu umat manusia. Buat membentur-benturin aja. Genosida aja kerjaannya itu ya. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan. Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Itu salah apa tuh anaknya? Salah apa tuh anak? Udah dilahirin, diciptain sama si Yod-Heh-Vape itu ya kakak ya. Disuruh bunuh kakakku. Salah apa itu anak? Salah apa? Masih mending Agatha bilang obat nyamuk. Tapi kerjaan ini setuju saya sama Marsion. Kata Marsion itu Yod-Heh-Vape itu kayak iblis. Apa kerjaannya ngadu domba. Binasa-binasakan orang aja. Ini anak-anak salah apa lagi nyusu sama emaknya. Kena bunuh juga. Itu anak ya kasihan banget ya teman-teman ya. Nah lembu-lembu maupun domba itu domba lagi makan rumput. Itu salah apa itu kakakku ya. Untuk unta maupun keledai lah. Kirain kedelai guys, kedelai yang kagak salah itu lagi numbuh juga ikut dibasmi itu kan. Unta maupun keledai itu semua disuruh bunuh itu orang, itu binatang ngapain aja. Makan rumput rumah kakak juga kagak. Disuruh bunuh, disuruh hajar, disuruh tepis, disuruh hancurkan itu kakakku. Jadi kalau Marsion, kalau kita ingin membahas ya teman-teman sekalian ya.
Ini Marsion, Tritunggal, Oneness. Oneness ngambil ayat. Udah, bilang bahwa Tuhan itu dalam satu tubuh Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Oke. Tritunggal. Ambil ayat. Bilang di dalam satu tubuh Yesus itu terbagi 3 gitu. Betul? Ketuhanan itu terbagi 3 tapi dalam satu hakikat, dalam satu entitas. Misalnya kayak gitu. Nah itu juga kagak bisa kita salahin. Karena mereka ngambil ayat. Marsion yang tadi Yod-Heh-Vaveh adalah iblis juga ada ayatnya. Mereka ada pembuktiannya. Lalu di mana kebenaran? Memang kagak ada kebenaran, sesat aja deh. Sesat. Kagak ada kebenaran. Ini kayak mana ya? Aku pegang Tritunggal nih. Lah, bagi Oneness kalian itu sesat. Kita pegang Oneness bagi Tritunggal. Dah, kita pegang ini Oneness. Dilihat sama Marsion nih. Wah Tuhan kalian iblis. Wah pegang Tritunggal. Wah Tuhan kalian iblis. Kita ke Marsion. Ya kita seakan-akan tidak menghormati Tuhan yang menciptakan Yesus. Kita mau kemana nih? Mau kemana? Kagak pernah damai cok. Kagak pernah damai. Rusak hubungan kita selama ini ya. Kita lihat lagi nih kakakku ya. Oke mana dia? Nah jadi ini yang hari ini kita mau suguhkan. Awal perseteruan antara Agatha dan Mikana. Di sudut kiri telah memandang satu orang yang telah berada di sudut kiri sebagai kubu penantang yaitu Mikana. Tepuk tangan dulu. Apalagi lagi Tuhan ya dengan pemahaman JO tidak pernah KO itulah Mikana. Dari sudut penantang daripada sebelah kubu utara yaitu ada Agatha. Oke, yang tiap hari KO dibantai-bantai oleh Mikana. Oke, kita lihat perseteruan ini berlomba-lomba siapa duluan nyemplung ke neraka. Teman-teman kita kagak ikutan, biar mereka aja, kalian kagak usah ikutan nyemplung ke neraka. Teman-teman kita ketutin untuk dua-duanya. Kita lanjutin bagaimana videonya. Let's go. Bentar-bentar kita baca ini dulu deh. Video ini diupload bukan untuk menyerang pribadi Agatha, tapi untuk mengkonter penghinaan penghujatan Agatha kepada nama Tuhan yang kudus. Yod-Heh-Vaveh yang meluruskan fitnah Agatha kepada Yod-Heh-Vaveh agar memberikan edukasi kepada publik agar jangan sembarangan mengolok-olok nama yang kudus. Yang namanya mengolok-olok itu nggak kayak gitu kakak Mikana. Yang namanya mengolok-olok itu dengan bilang Tuhan itu beranak ya. Disamakan sama seperti lembu. Lembu juga beranak loh. Nah itu ngolok-olok itu. Menyetarakan Tuhan dengan sesuatu yang hina gitu. Tuhan tuh beranak ya. Tuhan tuh mati ya. Mati kayak siapa Bang Daman? Ya itu kayak nyamuk yang ditepuk pak mati. Itu menghina Tuhan itu. Bisa mati sama kayak nyamuk tuh. Kagak bisa itu. Itu yang namanya penghinaan. Tapi kalian kan lagi lomba-lomba nih. Siapa yang nyemplung ke neraka duluan nih? Oke kita biarin. Oke mari kita saksikan. Kira apa perseteruannya? Dalilnya Allah itu memperkenalkan akulah Yod-Heh-Vaveh. Itu tunjukin aja. Kalau saya kan jelas tadi. Aku adalah aku. Ehye esher ehye. Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh. Kayak obat nyamuk Vaveh. Ini yang bikin saya suka ini. Ulang-ulang di sini kita harus ulang karena di sini seru. Yod-Heh-Vaveh. Gitu. Saya suka di sini ya. Oke, makasih ya. Oke, sampai nyemplung kan kakak duluan ya. Yod-Heh-Vaveh. Kayak obat nyamuk Vaveh. Waduh, sakit hati banget ya mendengarnya. Sakit hati. Agatha ini mengolok-olok menghina nama yang kudus itu disamakan dengan obat nyamuk. Kami kena sakit banget. Jambak. Luruskan setiap usus-ususnya yang bengkok kami kena. Gas. Biar kami kena duluan yang masuk neraka. Dan juga diketawain. Kenapa sakit hati? Karena dia ini kan sering live di media sosial bawa-bawa Alkitab. Karena apa? Ini bisa berpengaruh kepada publik akan ikut-ikutan mengolok-olok nama yang kudus itu. Ya. Apakah Agatha ini tidak pernah belajar, tidak pernah membaca bahasa aslinya, sehingga dia begitu keji menghina? Kok gak pernah belajar? Katanya tadi ngakunya murid Kak Mikana. Berarti Kak Mikana dong yang ngajarin dia ini. Oh maksudnya pas pelajaran ini kagak masuk apa gimana? Cabut dia? Kagak belajar dia apa gimana sih? Mengolok-olok nama yang kudus itu. Dan memang sudah ada dampaknya.
Dan saya perhatikan di media sosial, jadi banyak yang ikut-ikutan mengolok-olok nama yang kudus itu disamakan dengan obat nyamuk. Padahal Agatha ini kan mengutip tadi di Keluaran 3:14, Tuhan memperkenalkan namanya Eyeh Asir Eyeh. Apakah dia tidak membaca selanjutnya ya? Atau dia ini hanya copy paste dari ucapan orang sehingga dia menyatakan namanya itu Eyeh Asir Eyeh. Padahal itu Makanya muridnya diajarin dulu, jangan rugi jadi murid. Pas pelajaran kagak masuk, kagak dikejar itu kami kana. Ini guru nggak bertanggung jawab nih kami kana nih. Ajarin dia tuh, Tuhan pernah mati di tiang salib sekaligus Bapa sama Roh Kudus. Ada, cepat ajarin kakak, ajarin. kan bahasa Ibrani. Padahal kalau dibaca ayat selanjutnya dalam bahasa Ibrani, di situ juga Tuhan menyatakan dia adalah Yod-Heh-Vav-Heh Elohe. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memperkenalkan namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Padahal jelas-jelas tertulis di Yesaya 42 ayat 8 di dalam bahasa aslinya, Ani Yod-Heh-Vav-Heh Husemi. Akulah Yod-Heh-Vav-Heh, itulah namaku. Kalau orang Israel menyebutnya atau membacanya Adonai. Oh Adonan, jadi gini teman-teman. Itu dalam Yesaya 44:8 yang dikasih nampak maka Mikana ya. Akulah Yahweh, akulah YHWH. Oh berarti kalau menurut pemikiran Agatha, akulah obat nyamuk. Oh gitu, maksudnya mau beli obat nyamuk ke Yahweh guys. Obat nyamuk yang bagus itu. Mempunyai kodrat ilahi. Wah, jangankan nyamuk, biawak juga mati nih. Wah. Kenapa? Karena saking kudusnya nama ini sampai orang Israel tidak menyebutnya secara langsung. Nah ini Agatha mengolok-olok, menghina, disamakan dengan obat nyamuk. Wih, Beberapa apa waktu ini? setelah Agatha menghina, mengolok-olok nama Tuhan yang sangat kudus. Kemudian Agatha menjual kesedihan menang senangis di hadapan publik. Oh kena ajab maksudnya. Kena ajab ya kami kana. Oh kena ajab dia dari Tuhan guys. Kena ajab. Kena ajab dari Tuhan melalui orang muslim kena lapor. Sedih banget. Kenapa dia sedih? Kena tangkap. Oke, silakan berdebat. Mengundurkan diri jadi apologet. Tapi ada yang aneh, dalam tangisannya pun masih merasa paling benar. Mari kita saksikan dramatis dari Agatha of Palermo mengundurkan diri jadi apologet. Apapun kayaknya kalian, mau kayak apapun berkuasanya kalian, kita ini makhluk rendah. Maka rendahkan hati kalian di hadapan Tuhan. Tuh, ya dari kekristenan aja udah kagak percaya tuh sama air mata buaya, air mata biawaknya Agatha tuh, apalagi muslim. Dia udah pernah nangis tobat, malah bikin komal lagi, menghina muslim lagi. Nangis kedua kalinya sampai sekarang tuh di TikTok tuh masih buka komal dia. Coba ya. Coba nih kalau ada aku buktiin kalau dia masih buka komal itu ya. Ada nggak dia ini? Dia live ya. Coba aku cari. Tadi pagi dia ada live guys. Tadi pagi dia ada live. Nih kita tengok ya. Saya mengundurkan diri dari apologet karena saya sebenarnya karena dia gini, karena dia gitu. Nah ini dia guys. Nah, ini jelas ya. On time ini lagi live dia guys. Ini lagi live dia. Gimana nih? Dia lagi live. Mengundurkan diri tai kucing. Mengundurkan diri tai kucing. Jangan meminta untuk meninggikan dirimu di hadapan manusia. Baca. Karena kita semua ini bukan siapa-siapa. Ingat kita adalah debu dan tanah. Maka kita akan kembali menjadi debu tanah. Berhenti bernegosiasi dengan dosa. Kami jadi debu tanah, lu jadi debu yang dikerok kucing di ini tuh. Jam tanganmu tuh gak ada gunanya. Semua itu gak ada gunanya ketika kamu sudah mati. Mobilmu itu gak ada gunanya. Kenangan-kenanganmu yang hebat di luar negeri atau apapun itu tidak ada gunanya. Ayo. Kita semua akan menjadi debu dan tanah. Kita semua akan mati. Ketika saat itu tiba, kita cuma meminta kepada yang Maha Kuasa. Kita cuma bisa meminta kepada Tuhan Yesus yang sudah benar-benar nyata 2000 tahun yang lalu di hadapan seluruh bangsa Israel. Mari buka mata kalian. Mari buka mata kita semua untuk tidak pernah mencintai dunia ini. Jangan pernah mencintai dunia ini. Dunia ini akan mengecewakanmu. Hanya menunggu waktu saja. Aduh.
Uangmu tidak akan menyelamatkan dari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua dari kematian. Hanya itu saja pesan saya untuk semua teman-teman Kristen. Berbaliklah kepada Tuhan Yesus. Berbaliklah dari ajaran yang sesat itu. Jangan terima lagi ajaran sesat. Ya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang mana ajaran sesat itu, Kak Agatha? Yang mana? Yang Kak Agatha imani dibidatin sama Mikana. Yang Mikana imani dibidatin sama Kakak Agatha. Kami Kristen pusing, Kakak. Aduh, betul. Berlomba-lomba membenarkan diri tapi isinya kesesatan. Yang mana Kakak Agatha? Keimanan Kakak Agatha ditolak Mikana yang mengaku Kristen punya Roh Kudus. Tepuk tangan. Ditolak mah Kakak Agatha. Katanya Kakak Agatha punya Roh Kudus. Ada. Ini Roh Kudus tugasnya apa nih? Adu domba orang. Kita semua harus bodoh di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa pintar di hadapan Tuhan, maka kamu adalah antikris, itu kamu adalah Tuhan. Kamu tidak lagi menuhankan Tuhan Yesus. Kami juga mau. Untuk teman-teman apologet, berhenti menjadi serakah, berhenti mengejar ketenaran, karena mungkin kamu tidak akan dijatuhkan dalam dosa yang lain, tetapi kesombongan rohanimu itu bisa menjatuhkan kamu. Ya, stop mencari uang, stop menjual Tuhan Yesus demi uang, stop mencari popularitas, berhenti. Stop itu. Yang bikin patung Yesus itu dijual-jual Yesus. Ya gimana tuh Kak Agatha? Yang bikin gantungan kunci itu Tuhan Yesus. Kadang kalau keberat boker digantung itu di gantungan kunci itu sambil nontonin dia boker. Ada nggak sih ada? Tuhan Yesus dalam bentuk apapun, boneka, dalam bentuk gantungan kunci juga, dalam bentuk patung-patung. Sadar diri, pas kalian boker itu gantungan kunci kalian taruh itu, kalian suruh Tuhan Yesus nontonin kalian boker. Ada boker baru emang kalian semua. Tarik diri kalian merenung untuk ini sesaat. Kalau apapun agamamu, apapun Tuhanmu, sekali-sekali rendahkan dirimu, jangan meminta ditinggikan, karena kamu akan semakin jatuh. Itu aja dari saya. Ya. Rendahkan dirimu apa? Merendahkan Tuhan terus. Apapun agamamu, rendahin Tuhan terus seperti kami. Ya, kami mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Ya, tapi pada satu waktu kami samakan dia dengan manusia yang gak punya kuasa apapun. Ada hancur iman kita. Kita semua harus hidup dalam damai. Saya mohon maaf untuk semua teman-teman yang Kristen maupun yang non Kristen, siapapun kalian, mohon maaf atas semua kehilapan saya, kesalahan saya. Sama teman-teman yang Kristen, Ana, Kiri, Kanopi, Batu, Abe, Winter, semua yang nggak bisa saya sebutkan. Kami gak percaya lagi air mata biawa itu. Kita tidak pernah kalah dalam iman, walaupun kita tidak berapologetika. Saya kagak percaya lagi. Kami lebih percaya air bekas bersin boker dari air mata Kakak Agatha yang biawa itu. Tapi kita hanya akan dikatakan kalah dalam iman ketika kita masuk ke dalam dosa itu. Itulah kekalahan sesungguhnya. Kekalahan sesungguhnya bukan kalah argumen, bukan kalah debat, itu bukan kalah dalam iman. Kalah dalam iman adalah ketika kamu jatuh ke dalam dosa, ketika kamu jatuh dalam keserakahan, fitnah, percabulan, apalagi semua itu. Ya, ingat, kita harus kuat seperti Kristus, karena dengan tidak jatuh ke dalam dosa, disitulah kekuatan yang sebenarnya. Kuat seperti Kristus, maksudnya kuat ditombak, kuat disalib,
kuat dibunuh, diuber-uber sama manusia tuh gimana kuatnya? Ada sedih banget Sang Kristus. Bukan yang lain. Jadi jangan pernah merasa hebat dengan pedangmu. Jangan merasa hebat dengan jabatanmu. Jangan merasa hebat dengan kekuasaanmu. Jangan pernah merasa hebat dengan uangmu. Apapun kejayaanmu itu akan segera hilang. Kamu akan seperti rumput yang lisut, tinggal menunggu waktunya saja. Jadi untuk teman-teman, Kristen tetap maju di dalam Kristus, bukan artinya maju berperang seperti di zaman para rasul. Hal, maksudnya bagaimana nih ya? Para rasul yang berperang atau bagaimana? Ya gimana? Karena para rasul tidak pernah berperang. Atau bukan seperti tadi teman kita si Advent, bukan seperti itu. Tetapi mari perjuangkan iman kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah sesungguhnya perjuangan kita. Ya, perjuangan kita itu adalah melawan daging kita, melawan kedagingan kita. Wahyu 5. Bukan melawan musuh kita dengan segala kekuasaannya. Itu akan sia-sia untuk kita semua. Kak Luda. Saya mohon undur diri untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah support saya. Terima kasih yang sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih. Doa-doa kalian itu sungguh menguatkan saya. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuh. Dia baru lab guys. Dia lagi lab. Undur diri tai kucing. Mana dia? Iblis dengan hukum. Tidak usah melawan iblis dengan kekuasaanmu, dengan uangmu. Tidak. Tapi kita melawan iblis itu ketika kita sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Cuman semangat ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Karena thank you semuanya. Saya mau undur diri. Janji balik ya Kak ya. Janji balik. Kakak sehat. Kami nunggu. Ya. Kami bakal Saya nunggu. tidak bisa berjanji untuk itu. Sehat ya Kak. Kami Yang bakal saya janjikan adalah kalian itu ada dalam doa saya. Itu aja. Thank you Kak. Sehat-sehat. Baca Terima DM kasih, ya, Pak. Kak. Sehat-sehat. Kalian ketipu terus sebar makan jauh. Kakak baca DM ya. Love you Kakak. Per hari ini DM kalian akan kubaca semua. Siap, aku udah DM. Kasih foto itu semua. Aku sayang kalian semua ya. Love you Kakak. Kita akan menemukan dalam Kristus. Kami nungguin kakak. Blok jauh Kakak. Kami bakal nunggu pasti. Tuhan memberkati kita. Dalam Maha Kudus memberkatimu Kak. Amin amin amin. Thank you Kak. Dadah semuanya. Thank you so much Kak. Sudah nangis-nangis dengan dramatis mengundurkan diri. Tapi ternyata hanya beberapa hari saja. Iya, Agatha tidak betul. live. Iya, benar-benar. Mengundurkan diri hanya beberapa hari saja. Benar. Tadi kita udah kasih nampak ini di timing tanggal berapa ini ya. Mana lihat HP dulu. Tanggal berapa nih? Tanggal 14 April. 11.59 ya. Jam 11.59 siang ya. Nah, masih lab. Nah, ini videonya kita ambil 6 hari yang lalu ya. Dia muncul lagi live di TikTok. Kirain lagi merenung dan banyak belajar. Tapi semakin menjadi-jadi menghina, menggolok nama Tuhan yang kudus itu. Mari kita saksikan videonya. Ada. Nanti saya cari. Satu lagi, Allah dalam perjanjian lama itu disebut, ada yang bilang Yod-Heh-Vav-He, ada yang bilang Ego Emi. Itu yang mana yang benar Kak? Karena ada yang penjelasan Yod-Heh-Vav-He itu dipakai juga ketika Tuhan Yesus disalib. Jadi di atasnya itu kan ada, inilah Raja orang Yahudi itu singkatan dari YHWH itu. Indri kali ya. Nah, bentar. Ego Emi, misalnya gini, jangan Yod-Heh-Vav-He, tapi Ego Emi. Dalam bahasa Aceh, ini aku orang Aceh ya teman-teman ya. Ego, Emi, ego itu tai gigi. Ini tai gigi. Emi itu tai kucing. Coba ya, ada nggak Google Translate bahasa Aceh? Ini lebih parah lagi nih nanti. Wah, masa menyamakan Tuhan seperti tai gigi sama tai kucing guys. Translate coba ya. Bahasa
Indonesia ganti ke Aceh ada nggak ya kira-kira Aceh? Tai kucing, nggak dia. Tangkap miongnya, bukanlah. Nanti kalian tanya aja sama orang Aceh coba ya. Mi, nggak ada. Google Translate-nya nggak mampu guys. Saya orang Aceh. Igo, tai gigi. Mi, tai kucing. Ada aja kalian ya. 10 orang 10. Ya udah, kagak ada deng. Ya udah, kita lihat aja perseteruan yang kagak kelar ini. Ulang. Jadi di atasnya itu kan ada inilah raja orang Yahudi itu singkatan dari YHWH itu. Indri kali ya. Indri kali ya. Dalam bahasa apa dia bilang? Nah, ini timing kita serang Mikana sekarang ya. Pokoknya seperti biasa guys. Kita tugasnya tabrak-tabrak kepala mereka aja tuh. Yang berani nyangihna Tuhan ya kan? Nah, tabrak nih. Singkatan dari YHWH itu. Indri kali ya. Iri aja lo Mikana ya sama Tuhannya itu. Iri aja lo ya. Nah. Dalam ngarang-ngarang disco lo Mikana iya. Ngarang-ngarang aja lo. Apa dia bilang gitu? Saya baru dengar dari ini sih, dari room sebelah. Oke, gini ya. Kalau kamu mau tahu Alkitab itu yang paling tua itu bahasa Yunani. Sejak kapan bahasa Yunani ada YHWH? Nah, sejak kapan lo Mikana? Kitab tertua Alkitab tuh Yunani lo, asal lo tahu iya. Sejak kapan itu di Yunani ada YHWH iya. Tuh lo Mikana, camkan itu lo ya. Emi itu benar. Emi. Itu pernyataan Yesus. Karena gini ya, konfirmasinya itu di dalam perjanjian baru. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58 dia mengatakan apa? Ego emi kan? Tuh enggak dalam bahasa Yunani? Aku adalah aku, iya. Iya. Dan itu juga yang dia nyatakan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Tidak ada itu YHWH. Jadi oke, kita bahas dikit ya. Itulah keimanan mereka teman-teman. Masuk. Keluarlah Roh Kudus yang tadi gini-gini. Oke. Sekarang keimanan mereka. Mereka kira-kira menyemat YHWH enggak? Menyemat. Menyemat ego emi enggak? Menyemat. Tapi mereka itu secara tidak sadar dan secara gilanya, secara otak tidak warasnya, mereka tuh sebenarnya lagi ngaduin ini. Alkitab sama Alkitab tuh lagi mereka tabrak. Yang mereka katakan firman Tuhan. Jadi ibaratnya gini, omongan Tuhan itu lagi perang sama omongannya sendiri gitu. Pemahaman Agatha diambil yang kayak gini, pemahaman Mikana diambil kayak gini, itu diadu tuh. Kalau kita Al-Quran ini semua adalah pembicaraan Allah. Gak ada tuh yang ngambil dalil ini doang, dalil itu kagak ada. Semuanya bersinambungan, semuanya itu punya runtutan daripada penjabaran. Kagak ada yang tabrak-tabrak tuh. Gak ada yang tabrak-tabrak masuk, yang masuk neraka orang ini kagak ada tuh. Kalau kalian tuh, gue punya pemahaman kayak gini. Ayat apa nih? Ayat ini kutip. Mikana punya pemahaman kayak gini. Ayat ini kutip. Marsion punya pemahaman kayak gini. Ayat ini kutip. Saksi Jehovah punya pemahaman kayak gini. Ngambil ayat ini. Unitarian ngambil ayat ini. Iman kalian tuh di mana sebenarnya? Kenapa kagak ada kalian tuh yang punya kesimpulan seluruh Alkitab? Kagak ada. Ya. Wones akan bilang si Mikana tuh akan bilang tuh kepada Agatha, lu nggak habis pelajari Alkitab. Terus si Agatha tuh, Mikana belum habis pelajari Alkitab. Saksi Jehovah, wah mereka penyesat, mereka nggak tahu Tuhan Yesus bilang apa. Nah, Marsion apa lagi? Kalian nggak sadar, kalian ditipu oleh Tuhan iblis yaitu Yahweh. Udah serah kalian. Kalian sambil salto juga dulu. Udah, aja kita lihat hari akhirat ya. Kami udah dalam lambai, kalian selamat berenang dalam api dah. Iya, YHWH itu apa? Dari mana, Kak? Itu aku bilang yang ngarang. Aku bau deh. Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan Bapak itu disebut YHWH, tapi Avinu. Kenapa dia Yesus aja nggak pernah bilang Yesus itu YHWH. Yo YHWH. Itu nggak jadi. Itu nggak jadi aku bikin tato YHWH.
Ya, untung nggak YHBH. Iya, terima kasih. Alkitab itu. Tuh, bayangin. Kalau dulu obat nyamuk tuh Mikana, sekarang jadi pakaian dalam, jadi BH tuh, plat Jambi coy. Tuh, itu yang paling tua itu bahasa Yunani. What? Alkitab paling tua adalah bahasa Ibrani yang ditulis. What? Nabi Musa di masa 1500 tahun sebelum. Oke, sekarang kita bela Mikana ya. Kita bela Mikana sekarang, oke? Masehi menyusul nabi-nabi lain menuliskan kitab Perjanjian Lama. Sedangkan bahasa Yunani yaitu Perjanjian Baru pada tahun 40, An Masehi abad pertama sampai tahun 90 Masehi. Oh berarti bohong dia. Kami kena, bohong lah Gata ya. Berani-beraninya gua udah dukung lu dari tadi lu bohongin gua ya. Dibohongin saya kakak sama Agatha tuh ya. Bener gue Mikana sok-sokan lu bilang Yunani bahasa paling kuno lo. Bener Mikana ya. Bohongin gua lu ya. Berani-beraninya lu gua bela juga tadi di awal. Ego Amy ya, bukan Eho. Gak ada itu YHWH. Jadi ya YHWH itu apa? Dari mana kak? Gimana aku tahu itu hantu belau yang ngarang? Yesus sendiri nggak pernah ngajarkan Bapak itu disebut YHWH, tapi albino. Albino. Mana ada dia? Yesus aja nggak pernah bilang Yesus itu YHWH. Iya YHWH. Itu nggak jadi. Itu nggak jadi aku bikin tato YHWH. Ya, untung nggak YHBH. Iya. Nggak boleh. Mengolok-olok dan menertawakan. Mengolok-olok dan ngetawain Tuhan lu ya. Mikana. Agatha ya. Cabein Mikana. Cabein mulutnya. Nama yang kudus disamakan dengan pakaian dalam wanita. Sungguh keji. Beberapa hari yang lalu nangis dramatis. Mengundurkan diri. Ternyata hanya air mata buaya. Seharusnya banyak belajar dulu dan meneliti Alkitab agar mengajarkan yang benar dan menghormati nama Tuhan. Karena nama Tuhan yang sangat kudus itu bukan buatan hantu balau seperti yang kamu tuduhkan. Tapi Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan namanya adalah YHWH di Yesaya 42 ayat 8. Murtadin cantik ini akan memberikan edukasi tentang nama Tuhan yang sangat kudus itu. Mari kita dengarkan videonya. Shalom teman-teman. Ngaku-ngaku aja lo, Murtadin lo. Gua uji mampus inti iman lo tuh. Mardiano. Karena orang Kristen tidak menyembah huruf mengenai 4 huruf tetragematron. Memang bukan untuk disembah. Siapa bilang untuk disembah? Melainkan untuk mengenal dan tidak menghilangkannya sama sekali. Karena apa? Karena betapa kudusnya Tuhan Yesus Kristus. Gigi lu bolong. Murtadin masuk Murtadin ya udah bagus-bagus lu. Di agama damai, gak ada perdebatan, Tuhannya jelas, nabinya jelas. Malah ikut nimbrung war lu. Aduh ya udahlah lu juga ikutan masuk ntar. Udah ya lu juga ikut masuk itu terpanggang dan kelas gue yang telah berkenosis 2000 tahun lalu mengambil rupa. Untung lu kagak cantik, muka lu petak itu. Beberapa kali di Kristenan lu udah petak muka lu tuh ya. Ke manusia. Gigil bolong. Apakah kamu tahu arti 4 huruf itu? Nih. Yod Het Vav He. Yod Het Vav He. Marahin Agatha kak. Ayo kalian berdua ya lawan Agatha ya. Oke sekarang kita di Mikana lagi ya guys. Lihat aku. Kamu orang Kristen. Mengetahui makna arti dari kata 4 huruf itu, yaitu lihat tangan, lihat paku. Kamu teringat kepada siapa? Dari mana karya penyelamatannya? Kamu telah dibenarkan olehnya. Tuh lihat tangan, lihat paku. Itu asumsi dari mana lagi? Gue dari tadi udah buka kagak ada nemu-nemu yang kayak gitu. Itu lu bohong. Aduh kita yang muslim nih jadi pusing nih. Yod He Vav He adalah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani yang terdiri dari 4 huruf. Yaitu Yod He Vav He.
Dalam bahasa Yunani, Yahweh disebut tetragrammaton, berarti 4 huruf. Jadi huruf doang, misalnya kayak ABCD gitu teman-teman, yang enggak memiliki makna gitu kan. Nah sama seperti alif ba ta sa jim ha gitu, kagak memiliki makna. Tiba-tiba lihatlah paku itu dari mana? Apa jangan-jangan dari kalimatnya ini? Coba kita lihat nih. Oh iya nih, yod itu kayak tangan lagi kayak gini. Itu kayak kena paku ya mungkin ya. Suka-suka lu. Oh iya. Vab itu kayak paku guys bentuknya. Coba dilihat tuh di video. Iya. Cocokologi terus, tipu terus. Orang yang ini kagak ada. Ini ringkasan AI guys. AI itu mengambil semua data yang ada di Google dan menyimpulkan ini kagak ada. Ini Tuhan jadi paku-pakuan ini kagak ada guys. Kagak ada. Pecah piring kita nih. Aduh, cocokologi terus. Teman-teman menolak 4 huruf itu. Sakral dan sangat fundamental. Saudara-saudara Kristenku. Bapak kau kena mental. Protestan, mari satu hati, satu pikiran. Kita harus mengenal Elohim yang benar. Harus. Tidak boleh tidak. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saudaraku semua, nama itu kudus. Karena kita menyembah Elohim yang maha kudus. Maka dari itu kita diminta untuk hidup kudus. Bahkan diminta untuk sempurna. Dan kita juga diminta untuk makan soto kudus. Suka-suka kalian, dah kudas dus. Serupa dengannya. Matius 5 ayat 48. Karena Elohim kita adalah sempurna. Lalu jangan sekali-kali menghina, mengolok 4 huruf itu. Dengan memplesetkannya di dalam. Dengar itu Agatha. Jangan lu pleset-plesetin ya. Kami karena ya sama si anak ini siapa juga. Ya Maimunah ya. Benar itu. Marahin. Jumpain. Jampak gigi tongosnya. Nah. Ucapannya. Saya bertanya, di mana hati nurani kalian, hai saudara-saudari? Di mana hati nurani kalian bertiga? Itu anak manusia dalam Ibrani 5 ayat 7 berdoa kepada Tuhannya agar diselamatkan daripada kematian. Tapi kalian meyakini itu anak kena tombak. Di mana hati nurani kalian? Semuanya? Kristenku. Ada yang menghina, mengolok, memplesetkan, menyebutan 4 huruf kudus tetragrammaton itu. Di mana hati nurani kalian? Di kulkas. Hai, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Saya Tuhan yang mana lagi nih? Tuhan yang mana? Yang 3 dalam 1 atau yang 1 include 3 nih? Yang mana nih? Kagak jelas-jelas ini. Kami juga pusing anak-anak Tuhan nih berebut terus rumah tangga nggak pernah kelaran. Penyebutan huruf kudus tetragrammaton itu diplesetkan dengan obat nyamuk dan pakaian dalam. Di mana hati nurani kalian, hai saudara-saudaraku umat Kristen? Kalian harus bertanya, kalian semua ya harus bertanya, di mana hati nurani kalian seorang anak manusia yang tak berdosa dibunuh, ditombak, diludahin, teman-teman. Yang kagak ada otak itu kalian semua. Yang kagak ada otak itu kalian semua. Kagak ada otak. Saling bilang, suka-suka kalian dah. Wahai umat yang telah diselamatkan, ditebus oleh darahnya yang kudus yang telah tercurah di kayu salib. Ada umat-umatnya udah ditembus ya, ditembus otaknya sama Paulus tuh sehingga gak bisa mikir lagi gitu. Ada suka-suka kalian. Enak kali hidup kalian ya udah ditembus ya. Tiba-tiba beriming-iming udah ditembus anjir. Gitu kenyataan nyemplung ke neraka, wah baru terkejut. Aku ditipu, kok pernah ditembus. Ke dalam kerajaan maut, membebaskan para tawanan di perjanjian lama.
Lawan perjanjian lama aja. Mereka telah bebas dan bangkit dan hidup di Firdaus saat ini. Iya, suka-suka lu. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus datang ke alam maut. Itu penulis ya. Sebenarnya penulisnya dukun tuh sampai tahu ke situ. Penulis itu yang bilang tebus ke alam maut. Yesus pergi ke alam maut. Yang jadi saksi siapa? Maksudnya si penulis ini Gibunsin atau pakai jurus apa ini? Maka dari itu kita memperoleh pengharapan bahwa kelak kita akan bangkit. Suka-suka kau. Setelah kita berakhir masa di dunia ini. Ya. Dia yang kudus datang dari surga untuk kita. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Lantas di mana hati kalian? Kalian kagak ada punya hati. Gue gak mau reaction lagi. Kalian nih kagak punya hati kok. Anak manusia kalian bunuh, kalian tumbal-tumbal kok. Udahlah teman-teman ya. Makasih. Udah capek guys. Ngelihat ini orang berebut di ruang. Aduh. Kita kayak ibaratnya kayak lagi wisata guys. Wisata kemana Bang Daman? Ya lagi ke RSJ itu. Dia ngelihat di RSJ orang lagi berdebut. Bulan itu punya gue, kagak. Bulan itu punya gue, kagak. Punya gue juga. Bulan itu sebenarnya matahari loh. Cuman bedanya bulan nyembunyiin diri gitu. Dia mau matahari lebih tampil gitu. Ya keluarin semua halunya. Dulunya, yes. Si orang gila tuh ngomong ya. Dulunya bulan itu sebenarnya dia sendiri. Kagak ada matahari. Tapi karena dia mau cahayanya lebih cerah, dia ciptain tuh matahari itu. Ya suka-suka. Kita yang orang waras nonton, adek, udah minum obat cacing adek? Adek, udah minum obat cacing? Kalau belum minum dulu. Adek tadi kakak kalau gak salah ada kasih adek kalpanak ya? Iya kakak, kalpanaknya dipakai apa diminum? Diminum kakak, bagus adek, gue tepuk tangan. Ya, terus ya, sesat dalam kesesatan yang nyata. Makanya Allah bilang kesesatan yang nyata dalam Al-Quran. Ya ini sesatnya itu nyata banget. Gak bisa kita pungkiri itu. Landasan kebenarannya Roh Kudus. Setiap yang berpendapat berbeda juga punya Roh Kudus katanya tuh. Gak peduli dah. Mending kita ke Solo ya. Yang enak soto kudus di mana sih? Makan soto kudus aja kita dah. Capek. Dari tahun Belanda tuh isinya Roh Kudus aja. 28 jam Roh Kudus kagak kelar-kelar itu roh. Berantem terus kayaknya tuh. Udahlah, teman-teman, makasih banyak ya. Itulah kesimpulan yang telah kita lihat hari ini untuk menguatkan iman kita bahwa Rasulullah bilang, selalu saya membawakan wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus kata Nabi Muhammad. Fattabi'uh, engkau ikuti. Wala taqidu ya. Ntar kita lihat loh. Ada murtadin goblok lu. Goblok kenapa? Lu udah bagus damai kagak ada perdebatan ketuhanan, lu malah join war anjir. Malah ikut perang. Udah suka lu. Al-An'am 153 deng. Bismillahirrahmanirrahim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan lain sehingga mencerai beraikanmu. Tuh udah dibilang. Jangan lu Murtadin boker kucing, dengar ya. Udah dibilang tuh, lu jangan ikutin jalan-jalan mencerai beraikanmu, lalu malah join. Ya udah, lu sekarang lu pusing sendiri kan. Yot hevabe gini kayak yot hevabe gitu kayak udahlah, serah kalian aja dah. Intinya kebenaran udah nyata di dalam Al-Qur'an, kalian aja yang enggak mau ikuti. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Buat yang telah menyaksikan video Bang Daman, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar terhadap perdebatan yang tiada ujung ini teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Manudi, pamit undur diri. Ya buat Agatha, buat Mikana, teruslah berperang sampai hari kiamat. Jangan ada rumah tangga kalian itu yang berdamai, saring lempar piring dan pecahin gelas. Itu harapan daripada kami semua. Agar tidak terbantahnya ayat Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Pemikiran aman pikiran diri di balik segala kesesatan kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.